lain nguci ulaman dina lain ngabudang macan turuna lain mungkin nu kamari lain ngungkap nu baheula rek ngabual titinggalkan rukun. Meski hidup di zaman purba, namun penduduk Sunda pada saat itu sudah mempercayai akan keberadaan Tuhan, dan juga sudah mempercayai bahwa Tuhan itu tunggal. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya bait-bait kidung Sunda kuno yang menyatakan akan keesaan Tuhan. Antara lain yang tertera di bait Kidung Hyang Agung, yang isinya yakni Hyang Nu Tunggal, Hyang Nu Manunggal, jeung Hyang Nu Manunggaling, yang artinya Tuhan yang satu, Tuhan yang menyatu, serta Tuhan yang menyatukan. Begitu pula hal lain yang menguatkan alasan bahwa penduduk Sunda pada zaman dahulu sudah menyembah kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Bisa dilihat dari penyebutan nama Tuhan itu sendiri, yakni penyebutannya menggunakan 4 huruf suci. Karena hal ini merupakan ciri untuk sebuah ajaran kepercayaan kepada Tuhan yang tunggal yang ada di seluruh dunia. Dan penduduk Sunda pada saat itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Hyang, yakni 4 huruf suci, yaitu H, I, A, dan Eng. Huruf Eng pada zaman dahulu tulisannya 1 huruf. Begitu juga sama halnya dengan bangsa Mongolia serta bangsa Cina, pada zaman dahulu menyebut Tuhannya dengan sebutan 4 huruf suci, yaitu Tian. Termasuk pula dengan bangsa Yahudi, menyebut Tuhannya dengan 4 huruf suci, yakni Yahweh. Serta bangsa Ibrani menyebut Tuhannya dengan 4 huruf suci, yakni Eloh. Jadi jelas bahwa penduduk Sunda pada zaman dahulu menyembah kepada Tuhan yang tunggal. Adapun tata cara penyembahannya melewati beberapa proses perubahan, yang dimana proses tersebut seiring dengan bergantinya zaman, serta seiring dengan pengaruh budaya luar yang masuk ke tanah Pasundan. Adapun awal pertama kalinya masyarakat Sunda menyembah kepada Tuhan, yaitu di abad 1600 tahun sebelum Masehi. Sarana pertamanya yakni melalui pohon-pohon yang besar, di mana tata cara tersebut dinamakan dengan sebutan tantungan, yang artinya mendirikan. Adapun alasan penyembahan kepada Tuhan melalui sarana pohon yang besar, karena menurut penduduk Sunda pada saat itu, pohon yang besar merupakan benda yang paling tinggi yang ada di muka bumi. Jadi pohon tersebut dapat menyampaikan doa-doa seseorang kepada Tuhan yang ada di atas sana. Begitu pula masyarakat Sunda pada waktu itu meyakini bahwa pohon yang besar dihuni oleh makhluk-makhluk halus.
di mana makhluk halus tersebut dapat menyampaikan doa-doa mereka kepada Tuhan. Sebab keberadaan makhluk halus lebih dulu ada dibandingkan dengan adanya manusia. Kemudian sarana penyembahan pun bertambah. Dari awalnya hanya menggunakan sarana pohon yang besar, bertambah dengan sarana penyembahan melalui batu-batu yang besar, di mana proses penyembahan batu yang besar tersebut terjadi di abad 1400 tahun sebelum Masehi. Adapun tata cara penyembahan melalui batu besar dinamakan dengan sebutan ajaran kaherangan. Artinya kecemerlangan. Karena pada saat itu masyarakat Sunda baru mengenal pembuatan api, yang dimana pembuatan api tersebut berasal dari proses pembenturan batu. Begitu pula batu pada saat itu menjadi alat kebutuhan sebagai perkakas serta senjata. Di zaman itulah awal memasuki zaman megalitikum di tanah Pasundan. Dan di zaman itu pula mulai terbentuknya tempat ibadah kepada Tuhan. Adapun tempat ibadah tersebut dinamakan dengan sebutan munjung, yang artinya tempat memuja kepada Tuhan. Dan salah satu tempat ibadah atau munjung yang dibuat pada saat itu, dan masih ada sampai saat ini, yakni situs megalitikum Gunung Padang. Jadi situs megalitikum Gunung Padang merupakan tempat ibadah pertama yang ada di tanah Pasundan. Setelah itu proses penyembahan kepada Tuhan pun bertambah kembali. Dari sebelumnya menggunakan sarana pohon besar serta batu-batu besar, kini ditambah proses penyembahan kepada Tuhan melalui sarana cahaya, di mana masyarakat Sunda pada waktu itu meyakini bahwa cahaya adalah salah satu sarana yang dapat menyampaikan doa-doa manusia kepada Tuhan. Begitu pula masyarakat Sunda meyakini bahwa sesungguhnya manusia serta seluruh alam semesta tercipta dari cahaya. Adapun ajaran terciptanya cahaya menjadi wujud, ataupun terciptanya wujud menjadi cahaya, dinamakan dengan sebutan ajaran Kalangkang. Begitu pula Tuhan menurut masyarakat Sunda merupakan sumber dari segala sumber cahaya. Adapun sebutan ajaran penyembahan melalui sarana cahaya dinamakan dengan sebutan ajaran Kakayangan, yang artinya kecahayaan. Menurut ajaran Kakayangan, bahwa cahaya dapat menyampaikan doa-doa manusia kepada Tuhan, yaitu melalui cahaya yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Adapun cahaya yang dapat menyampaikan doa manusia kepada Tuhan melalui 4 sumber cahaya, yaitu sumber dari cahaya matahari, sumber dari cahaya bulan, sumber dari cahaya bintang, serta sumber dari cahaya kunang-kunang. Sementara sumber cahaya dari api tidak dapat digunakan sebagai penyampai doa kepada Tuhan, karena api dapat dibuat oleh manusia. Adapun sarana yang digunakan untuk memantulkan cahaya tersebut,
yaitu melalui pantulan dari batu serta air. Maka tak heran pada zaman dahulu banyak orang-orang yang bermeditasi di atas batu ataupun di atas air. Penyembahan melalui sarana cahaya terjadi di abad 1200 tahun sebelum Masehi. Kemudian proses penyembahan kepada Tuhan pun bertambah kembali, yakni melalui sarana orang-orang suci yang sudah meninggal, di mana proses itu dimulai pada abad 950 tahun sebelum Masehi. Adapun alasan penyembahan kepada Tuhan melalui orang-orang suci yang sudah meninggal, karena penduduk Sunda meyakini bahwa orang-orang suci itu sangatlah dekat dengan Tuhan, jadi dapat menyampaikan doa-doa mereka kepada Tuhan. Adapun nama dari tata cara penyembahan tersebut dinamakan dengan sebutan ajaran Kaharingan, yang artinya kehidupan, karena kata dasar dari Kaharingan yaitu haring atau nyaring, yang artinya hidup. Jadi makna dari ajaran Kaharingan yaitu ajaran tentang kehidupan. Mungkin sekarang ajaran menyembah Tuhan melalui sarana orang-orang suci yang sudah meninggal dinamakan dengan sebutan ajaran Karuhun. Itulah 4 tata cara penyembahan kepada Tuhan yang berasal dari cipta penduduk Sunda pada zaman dahulu. Karena setelah itu proses penyembahan kepada Tuhan beralih ke sarana patung, yang dimana ajaran tersebut berasal dari daerah Hindi, sekarang bernama India. Adapun proses penyembahan melalui sarana patung tersebut terjadi di abad 400 tahun sebelum Masehi. Adapun metode dari penyembahan melalui sarana patung tersebut, yakni menempatkan banyaknya dewa-dewa yang dapat menyampaikan doa manusia kepada Tuhan. Dan ajaran ini pun dinamakan dengan sebutan ajaran Parahyangan. Adapun arti dari Parahyangan itu sendiri terdiri dari 2 suku kata, yaitu para serta hyang. Para artinya kata jamak yang digunakan bermakna lebih dari 1. Sementara hyang artinya sesuatu yang suci. Jadi Parahyangan artinya kumpulan orang-orang suci, atau kumpulan dewa-dewa suci. Dan ajaran itu pun sekarang bernama ajaran Hindu. Setelah itu disusul kembali dengan ajaran dari luar yang masuk ke tanah Pasundan, yaitu di abad 200 tahun sebelum Masehi. Ajaran itu pun datangnya masih dari daratan Hindi, yakni dari daratan India, yaitu ajaran tentang kebaikan budi pekerti manusia. Metode dari penyembahan kepada Tuhan melalui sarana patung, serta menempatkan bahwa Tuhan itu kosong atau hampa. Ajaran ini pun dinamakan dengan sebutan ajaran Kapitayan. Adapun arti dari Kapitayan itu sendiri berasal dari 2 suku kata, yaitu Kapi dan Taya. Kapi artinya kepada, sementara Taya artinya tidak ada. Jadi arti Kapitayan yakni menuju kepada sesuatu yang tidak ada, atau kepada yang kosong.
yang sekarang ajaran tersebut bernama ajaran Buddha. Itulah proses penyembahan kepada Tuhan yang terjadi di tanah Pasundan di zaman prasejarah. Semoga penjelasan ini dapat menjadi hikmah yang baik.